Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Madeli Diana Yoga Saraswati Intaran, bisa dipanggil Lidi, nomor absen 27 dari kelas 10 IPA 1. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Simak video berikut ya. Teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki 5 teori. Yang pertama, teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh C.C. Burt dan Mukherjee. Para pendukung teori kesatria beranggapan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Saat itu persoalan politik terus berlangsung di India, sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan terdesak. Para kesatria yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian, salah satunya ke wilayah Nusantara. Di Indonesia, mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu dan Buddha. Merekalah yang kemudian menjadi nenek moyang dinasti-dinasti Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, teori Vaishya. Teori ini dicetuskan oleh N.J. Krom. Menurutnya, kebudayaan India masuk ke Indonesia dibawa oleh kasta Vaishya, terutama para pedagang. Kaum Vaishya yang berdagang ke Nusantara berlayar mengikuti angin. Jika angin tidak memungkinkan untuk kembali, mereka akan menetap sementara waktu. Para pedagang juga menjalin hubungan baik dengan para penguasa pribumi agar perdagangan berjalan lancar. Dalam proses itulah terjadi komunikasi dan secara perlahan para pedagang turut menyebarkan budaya dan agama Hindu-Buddha ke tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, teori Brahmana. Menurut teori ini, para Brahmana seperti ahli ulama, ahli hukum, ahli kitab suci, dan serta sarjana sastra dan filsafat berperan membawa kebudayaan India ke Indonesia. Menurut Van Leer, para penguasa mengundang para Brahmana dari India untuk dapat bertemu dengan orang-orang India yang memiliki taraf yang sama dan untuk meningkatkan kondisi negerinya. Dalam proses interaksi tersebut, para Brahmana memperkenalkan kebudayaan yang berasal dari golongan mereka, yaitu Brahmana. Ini didasarkan pada peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa Sanskerta hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Hanya golongan Brahmana yang menguasai penggunaan bahasa tersebut. Yang keempat, teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra atau Buddha yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka menetap dan terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Lambat laun, masyarakat yang pada awalnya memeluk anisme dan dinanisme berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Yang kelima, teori arus balik. Menurut F.D.K. Bosch, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing. Kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu adalah atas inisiatif dari bangsa Indonesia sendiri. Sebab banyak orang dari Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka lalu menyebarkan ajaran yang mereka dapatkan. Prof. Dr. Sudjipto Widjo Suparto mengemukakan bahwa raja-raja yang tercantum dalam prasasti bukanlah orang India, melainkan orang Indonesia sendiri. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.